Nah, karena dana kompensasi itu tidak ada dalam APBN. Istilahnya begini, kalau dana subsidi itu, maka ditetapkan jumlahnya berapa, siapa menerima, harganya berapa, maksimum berapa, siapa yang menerima. Itu namanya subsidi, dicantumkan dalam APBN. Kalau kompensasi, keluarkan aja semua dulu, nanti kau hitung, kau balik ke sana tagihannya. Itulah kenapa ditagihnya tahun berikutnya. Ini kan melanggar undang-undang, Pak. Nggak boleh sama sekali pemerintah membuat utang ke siapapun tanpa persetujuan DPR. Tidak boleh, Pak Batiar Ramsak, paham? Nggak boleh. Nah, ini ratusan triliun dibikin utang tanpa persetujuan DPR. Istilah subsidi oleh presiden itu adalah kesalahan dan kebohongan, karena itu adalah kompensasi. Di mana kebohongannya? Itu kompensasi. Yang kedua, itu buat beberapa tahun, dan di dalamnya bukan BBM. Yang paling besar itu subsidi gas LPG, bukan BBM. Nah, oke, saya ingin masuk sedikit di prakteknya apa sih sehingga terjadi. Saya bilang begini, saya ingin menyatakan, Pak, bahwa sepertinya negara akan hilang dan menjadi kekuasaan dan penguasa. Itu negara akan hilang. Karena negara itu kan terdiri 3 unsur minimal ya, Pak. Kalau nggak salah ya kan. Pemerintah, rakyat, dan wilayah. Nah, ini kan semua diberikan tugas untuk menjaga negara ini, maka penguasa ini harus disiapkan lembaga negara untuk menguasai dia, ya kan Pak? Rakyat diberikan kekuatan untuk mengawasi kekuasaan lewat DPR. Nah, tapi semua ini dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga menurut saya yang ada sekarang itu negara sudah hilang. Yang ada di negeri ini adalah penguasa, tidak ada lagi negara. Karena rakyat dikerdilkan, lembaga-lembaga negara dihilangkan, dikooptasi sedemikian rupa. Nah, sehingga tidak ada lagi tidak lagi lembaga yang bertugas sebagai lembaga negara. Nah, saya ingin kasih contoh lah. Supaya ini BUMN itu dibentuk namanya Badan Usaha Milik Negara. Bukan badan usaha milik pemerintah. Apalagi milik nenek lu, kata dia kan. Apalagi ini pribadi. Coba, Bapak, saya dapat cerita menarik, Pak. Bahwa ada tim sukses besar. Tim sukses yang dianggap sangat berperan. Sakit dan butuh biaya besar. Dicarilah BUMN yang fasilitas kesehatannya besar. Sehingga mampu membiayai kesehatan bekas relawan tersebut. Coba bayangkan rusaknya moral negara ini seperti ini. Bukan karena orang itu untuk memperbaiki BUMN, tapi karena orang ini harus berobat. Sehingga dicarikan BUMN yang mampu mengobati. Itu kan uangnya Saididu ada di situ. Kenapa uangku dipakai mengobati orang yang logika mana gitu loh, Pak. Nah, itu saya bilang, saya dapat informasi seperti itu. Dan kita lihat, BUMN sekarang ini hanya tempat parkir para politisi yang gagal caleg. Kalau gagal caleg, maka dijadikan komisaris BUMN. Crazy menurut saya. Crazy. Nah, coba bayangkan, Pak. Ada, nanti delik lagi kalau kena. Ada calon DPR gagal diangkat jadi komisaris BUMN. Setelah
Tasu Dapilnya meninggal, dia balik jadi anggota DPR hanya 3 bulan jadi komisaris BUMN. Ini jadi nah bancakan seperti ini menurut saya ini harus dihentikan. Nah, saya nggak enak sih kalau cerita. Saya waktu masuk sesmen BUMN itu ada 972 CV di meja saya, Pak Batiar. CV dari relawan. Relawan juga namanya dulu. Aku menghadap atasan saya dan atasan saya. Pak, dari 922 ini sudah kubuang ke tong sampah 927, saya bilang. Kenapa kau buang? Sampah semua. Sampah semua. Marahlah. Kalau gitu minggu depan kau diberhentikan, nggak apa-apa. Daripada BUMN rusak, mending aku yang berhentikan. Nah, karena begitu BUMN di. Nah, coba di mana sih etikanya? Saya begini, Pak. Kalau orang yang paling tinggi itu adalah etika. Kalau seorang pemimpin sudah melanggar etika, bagi saya adalah di depan saya adalah 0. Karena faktor pengali etika itu 0. Kalau pelanggaran hukum masih tambah kali kurang, tapi kalau etika bagi saya 0. 0. Nah, bagaimana etikanya? Menteri BUMN memasang seluruh fotonya di seluruh ATM. Di mana logikanya? Datang kita ke bandara, foto dia juga. Datang kita kemana, foto dia juga. Maksud saya begini, hati seseorang, kalau sudah melanggar etika, jangan pernah percaya bahwa dia akan memperbaiki bangsanya. Titik bagi saya. Nggak mungkin. Bullshit bagi saya. Nah, saya begini menyatakan. Saya orang ditanya, kenapa sih Anda tidak mengundurkan diri? Kan saya disangka di Twitter kan selalu dikatakan dipecat. Saya bukan dipecat, mengundurkan diri. Karena saya masih ingat, kebetulan bapak saya itu perintis kemerdekaan, maka saya jadi tadi, ya Allah, arwah bapak saya melihat joget di istana, kira-kira seperti apa dia gitu. Arwah bapak saya ingat. Bapak saya perintis kemerdekaan kok melihat begini, padahal mungkin cita-cita bapak saya nggak begitulah. Mungkin. Nah, bapak saya menyatakan, sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi saya ditanya, kenapa kamu mengundurkan diri? Saya melihat bahwa rezim sekarang ini rezim kebohongan. Itu pernyataan saya saat. Dan Pak Bahtiar Hamzah nanti kalau izinkan saya, kalau memungkinkan, saya masih punya cita-cita membuat patung kebohongan SK. Itu cita-cita saya, Pak. Itu saya masih bercita-cita terus untuk membuat itu. Untuk generasi akan datang, janganlah ini dibangun di atas pondasi kebohongan. Karena pasti hancur. Oke. Saya ingin memberikan contoh sedikit supaya jangan sampai dikatakan bohongan. Saya contoh begini. Kemarin yang angka subsidi Pak dikeluarkan terus 502 triliun. Ya, itu 502 triliun. Angka ini padahal di angka di APBN 2022 itu hanya 14,6 triliun. Angka 502 ini dari mana? Nah begini Pak, di dalam namanya APBN ada namanya subsidi dan dimunculkan sekarang istilah kompensasi. Nah di Undang-Undang BUMN memang bunyinya menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN maka diberikan kompensasi. Tapi kompensasi diwujudkan dalam bentuk subsidi. Kenapa kompensasi itu dilarang? Kan begini, itu namanya non-budgeter, off budget. Karena tidak ada dalam APBN. Nah, cara mereka membohongi kita semua adalah dengan membuat dana kompensasi. Nah, karena dana kompensasi itu tidak ada dalam APBN. Istilahnya begini, kalau dana subsidi itu, maka ditetapkan jumlahnya berapa, siapa menerima, harganya berapa.
Maksimum berapa? Siapa yang menerima? Itu namanya subsidi, dicantumkan dalam APBN. Kalau kompensasi, keluarkan aja semua dulu, nanti kau hitung, kau balik ke sana tagihannya. Itulah kenapa ditagihnya tahun berikutnya. Ini kan melanggar undang-undang, Pak. Nggak boleh sama sekali pemerintah membuat utang ke siapapun tanpa persetujuan DPR. Tidak boleh, Pak Bahtiar Ramsah paham, nggak boleh. Gitu loh, Pak. Nah, ini ratusan triliun dibikin utang tanpa persetujuan DPR. Tapi DPR-nya juga kan, ya enggak. Nah, jadi istilah subsidi oleh presiden itu adalah kesalahan dan kebohongan. Karena itu adalah kompensasi. Di mana kebohongannya? Itu kompensasi. Yang kedua, itu beberapa tahun. Dan di dalamnya bukan BBM. Yang paling besar itu subsidi gas, LPG, bukan BBM. Nah, cara-cara membohongi seperti ini. Jadi pekerjaan saya paling berat sebenarnya, Pak, adalah tiap hari, tiap detik itu kuintip kebohongan apalagi dibuka. Yang aku harus buka. Itu tugas saya. Tugas saya tuh ya. Jadi, nah, setiap ini terpaksa saya harus ini bohong lagi, ini bohong lagi, ini bohong lagi, gitulah. Nah, contoh umpamanya. Saya kasih contoh lah. Kinerja BUMN dikatakan bagus, ya kan, Pak? Dikatakan bagus. Coba lihat, kalau kita lihat itu kan, nah ada menyatakan utangnya juga kan jawaban mereka kan utang bagus dong, ya, kalau produktif, ya kan itu kan selalu menyatakan begitu. Oke, mari kita lihat produktifnya di mana. Saya kasih contoh begini. Kalau di perusahaan itu kan ada namanya rasio laba per aset, ya kan itu kan paling rasional gitu kan. Maksudnya aset itu kan utang pasti masuk. Rasio laba per aset di 2000 itu pemerintah SBY itu sekitar di atas sekitar 15-20%. Sekarang sekitar 5%. Terus Anda menyatakan utang produktif. Gimana utang produktif? Nah, sama dengan menyatakan utang pemerintah produktif. Kalau utang pemerintah produktif, maka itu kesejahteraan naik. Ya kan, Pak? Kemudian Gini rasio membaik. Ya kan, Pak? Terus biaya ekonomi makin murah. Ini semua makin mahal. Kok utang dikatakan produktif? Di mana produktifnya? Nah, tapi kan kita selalu pasti dikatakan bodoh. Kalau nggak bodoh datanglah ke kantorku kita berdebat. Kan kita kira begitu. Kan kira, jadi seakan-akan kebenaran itu ada di kantor itu gitu loh. Di ruang ini semuanya orang bodoh semua gitu. Nah, jadi saya ingin menyatakan penutup. Saya katakan kalau penyimpangan-penyimpangan ini dibiarkan terus-menerus dan kita diam saja, maka umur negara yang Bapak katakan tadi, kalau baik-baik saja kurang 200 tahun, kalau ada masalah 100 tahun, mudah-mudahan masih sampai 100 tahun. Itu kalau kita diam semua mungkin tidak sampai 100 tahun. Jadi menurut saya, teman-teman di sini berteriaklah demi panjangnya umur negara. Itu saja tujuan kita, bahwa tidak ada tujuan lain, negara kita semakin baik, panjang umurnya dan semakin baik. Mudah-mudahan nanti rakyat yang berjoget, tapi pemerintah yang serius untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jangan dibalik rakyat yang menderita di luar, tapi pemerintah yang berjoget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.